Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita mengenai Injil Kerajaan Surga. Kemarin kita sudah bahas bahwa Taman Eden itu adalah simbol daripada Kerajaan Surga di muka bumi dalam tahap awalnya. Ketika manusia masih perlu diproses oleh dua pohon pengetahuan baik, dan kita tahu bahwa tentu rancangan Bapa untuk memproses Adam Hawa, dia jatuh ke dalam dosa, ya. Nah, sekarang kita mau bicara tentang keturunan Adam ini, Kain yang pertama, ya, Kain Habel dulu, ya. Supaya kita melihat nanti bagaimana Kain ini diberkati dan dia membangun kerajaannya sendiri, ya. Nah, mari kita melihat dulu ceritanya nih, Kain dan Habel ini dua orang yang katakanlah beribadah, ya. Karena mereka, Kain petani, dia memberikan persembahan kepada Tuhan hasil taninya itu. Kemudian Habel, dia peternak, dia juga memberikan persembahan. Karena begitulah model ibadah di zaman itu, ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa Kain persembahannya ditolak Tuhan, sementara Habel diterima. Nah, banyak orang pikir ini alasannya apa? Karena Habel itu peternak melambangkan Kristus, bukan begitu. Habel itu adalah orang beriman. Di dalam Ibrani itu dialah orang pertama yang beriman. Artinya iman itu kita tahu energi Kristus dalam batin yang menghasilkan tindakan iman. Tindakan iman Habel inilah yang dengan cara dia memberikan persembahan, karena dia kebetulan peternak, ya dia tentu domba, ya. Kain bukan orang yang beriman, dia tidak punya energi iman dalam batinnya. Dia melakukan tindakan itu kayak orang beragama gitu. Dia melakukan ritual tapi tidak berasal daripada, bukan tindakan iman. Nah, kalau saya beri contoh sekarang ini, kalau dunia kekristenan yang sudah menjadi agama itu kan banyak orang datang hari Minggu, ya, ngasih persembahan tertentu, melakukan ritual tertentu, melakukan ini itu, tapi tidak dari iman. Itu memang karena apa, ya itulah agama Kristen itu, aturan-aturan, ya, menjalankan aturan agamawi tanpa ada iman, karena memang dia ngerjain itu karena disuruh oleh pemimpin agama Kristen, kan. Kalau enggak diberkati dan sebagainya. Oke. Kemudian Kain membunuh Habel, kita tahu, kan. Nah, itu memang orang yang beragama. Ini Kain ini bapak orang yang beragama ini yang pertama kali ini, ya. Kita lihat, ya. Kain membunuh Habel, tapi Kain ini sangat diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia itu membangun peradaban manusia. Dia sudah lihat, ya, di Kejadian pasal 4. Dialah yang pertama kali mendirikan kota. Kota itu sistem pemerintahan manusia, simbol itu sistem pemerintahan manusia. Dia kasih nama itu kotanya Henok, ya, sesuai dengan nama anaknya, ya. Kemudian kita melihat keturunan Kain itu terus kemana? Itu keturunannya luar biasa, membangun peradaban manusia. Coba lihat, ya, ayat 20 Kejadian 4 ini. Ada seorang yang namanya itu Yabal, itu keturunan Kain. Dia menjadi bapak orang yang diam dalam kemah dan memelihara peternak. Jadi kayak perumahan dan peternakan. Ini dia nih bapaknya nih, orang keturunan Kain ini. Selanjutnya itu adiknya, ada namanya Yubal. Dia bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling, musik, entertain. Itu bapaknya itu dari Kain, ya, keturunannya itu. Kemudian ada lagi situ, ada yang namanya Tubal Kain, bapak semua tukang tembaga dan tukang besi. Ini industri. Jadi perindustrian itu awalnya itu dari keturunan Kain yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi Kain itu seorang yang menjauh. Sudah lihat itu di ayat yang ke-16 pasal 4. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Tapi bukan gak diberkati, dia tetap diberkati. Ya, Kain orang yang beragama dan menjauh dari Tuhan, dan dia diberkati. Karena berkat Tuhan itu bukan membuktikan orang itu benar. Berkat Tuhan itu membuktikan bahwa Bapa itu adalah Bapa yang mengasihi dan memberkati. Yohanes 3 ayat 16 yang jelas, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, ya, sehingga dia memberikan. Kalau udah memberkati, udah mengasihi, masa mengutuk? Enggak mungkin lagi, kan. Memberkati sampai tingkat menyerahkan anak yang tunggal itu. Yang diberkati Bapa siapa sih? Itu loh, garong, perampok, penjudi, penjinah yang di dunia itu yang diberkati oleh Bapa, yang dikasihi, ya. Karena kenapa saya tekankan ini? Karena dalam Kristen ini banyak orang ngomong gini, kalau kau berikan persepuluhan kau diberkati gitu. Dia nggak tahu loh, berkat Bapa itu nggak usah saudara dan saya berbuat apa-apa.
Kita ini sudah diberkati, dikasihi, total itu. Sampai diserahkan anaknya Yesus Kristus itu untuk kita. Jadi, kalau mau diberkati, kasih persepuluhan. Kalau mau diberkati, datang kebaktian di sini, jangan harus setia. Itu trik-triknya dari para pemimpin agama Kristen aja itu. Cuma ngomong-ngomong, nggak ngerti dia berkat Tuhan. Kalau berkat Tuhan itu datang tanpa kita berbuat apapun. Sudah diberkati, ya. Dan kita hanya tinggal menjalankan, mengikuti, itulah beriman, energi. Ikutin aja kemana iman ini mengarahkan. Bertindak sesuai iman. Karena itulah tandanya bahwa kita ini ya mengikut Tuhan. Oke lah. Sekarang kita bandingkan dulu ini dengan keturunan Set, ya. Apakah kerajaan sorga di bumi itu hilang gara-gara Kain ini? Karena Kain sudah pergi menjauhi, dia melanggar otoritas firman, ya. Membunuh adanya sebagainya. Enggak, kerajaan sorga masih diekspresikan, masih muncul dia dari keturunan Set. Tuhan punya keturunan Set. Saudara lihat kalau keturunan Set dari pasal 5 kejadian itu sama sekali tidak kelihatan perbuatannya atau karyanya. Tapi keturunan Set ini keturunan yang bergaul dengan Tuhan. Yang paling jelas itu Henok. Henok hidup 60 tahun, dia Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Dan setelah itu dia nggak ada. Istilahnya dia bergaul sampai dia artinya mendekati otoritas firman sehingga dia betul-betul hilang. Dalam arti betul-betul Tuhan yang ada di situ. Kayak Paulus, hidupku adalah Kristus. Dia seorang yang bergaul dengan Tuhan sehingga ya dia seolah-olah dia nggak ada lagi. Dia nggak berbuat dari dirinya sendiri. Dia nggak membangun kerajaan dari dirinya sendiri. Hidupnya adalah Kristus. Ya dia ngikutin aja pimpinan roh itu. Dia bilang saya ini kawanan roh. Saya nggak berbuat apa walaupun dia bisa salah. Ya sekali waktu dia jalan ke Yerusalem, padahal Roh Kudus bilang jangan. Oke lah. Yang menarik di sini daripada kalau kita bandingkan keturunan Kain dan keturunan Set, keturunan Kain itu walaupun karyanya luar biasa dan sangat diberkati Tuhan, tapi umurnya nggak disebut. Satu pun, sudah baca tuh keturunan di pasal 4, satu pun daripada keturunan Kain itu tidak ada disebut umurnya. Sementara keturunan Set, sekalipun tidak kelihatan karyanya, itu umurnya disebut. Nah ingat ya, umur dalam konteks perjanjian lama itu berarti dia sangat berharga di hadapan Tuhan. Umur itu membuktikan bahwa orang itu berharga di hadapan Tuhan, disebutlah umurnya. Ya, kalau ini tapi karyanya enggak, keturunan Set itu enggak ada karyanya, hanya umurnya. Berarti dia ini keturunan Set ini keturunan orang yang bergaul dengan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Dia belajar menjalankan otoritas firman, disebutlah umurnya. Ya, inilah dia ekspresi daripada kerajaan sorga di bumi melalui keturunan Set itu. Ya, jadi supaya kita tahu ya, bandingkan ini ya, Kain mengekspresikan kerajaan manusia di bumi. Diberkati nggak? Diberkati. Sementara keturunan Set itu kerajaan sorga di bumi terekspresi karena mereka bergaul dengan Tuhan, mentaati otoritas firman, begitu ya. Nah ini dia, dua ini. Sekarang kabar baik Injil kerajaan sorga itu apa? Kabar baiknya itu bahwa kalau saudara dan saya mau menjalankan kerajaan sorga di muka bumi, mengekspresikan atau menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi, ya mesti bergaul dengan Tuhan dalam arti sampai kayak Henok itu hilang, dia hidup bagi Kristus kayak begitu. Ikutin aja, Roh Kudus bilang kalau pagi hari mau begini hari Minggu kumpul keluarga berdoa makan bersama, ikutin. Jangan ngikutin, memang jangan bangun kerajaan sendiri kayak Kain. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, denominasi itu kerajaan sendiri, ya. Itu kingdom, kerajaan manusia, ada rajanya kok ya di situ, ada kok yang ngatur semuanya di situ ya. Kalau orang mau mengikuti itu ya terserah saja, tapi kalau orang mau mengikuti Tuhan, Wahyu pasal 14:4, mengikuti anak domba kemana saja anak domba itu pergi. Nah ini berarti orang mendapat kasih karunia untuk mengekspresikan, untuk ambil bagian lah dalam rencana Bapa menegakkan kerajaannya, kerajaan Mesias ya di muka bumi ini ya. Ini dulu lah ya, nanti kita sambung lagi berikutnya. Haleluya. Amin.